pekerjaan sangat sulit jika mata tidak mendukung. Tapi ini demi kebutuhan perut. Apalagi dompet yang tiap malam menganga, minta duit, duit, dan duit. Aku Rul Setiaji. Orang-orang biasa memanggilku Rul. R-U-L. Bukan Rule. Kalau Rule itu kan artinya peraturan. Kalau aku beda. Justru aku susah diatur. Kalau diatur negara sih tak jadi soal. Tapi kalau diatur para petinggi bajingan, tak sudi aku. Mereka enak, bebas aturan. Lah kita diatur melulu. Coba sekarang. Kita disuruh diam dan tak banyak tingkah. Tapi bagi mereka yang punya kuasa, bisa aja tuh berkeliaran bebas. Nah, kalau kita, ya bubar gak asik berurusan sama aparat. Ngomongin soal pagebluk, semuanya jadi kacau. Banyak pekerjaan di luar sana yang menerapkan sistem nganggur di rumah. Tapi bagi petugas kebersihan sepertiku, ini kesempatan yang bikin untung. Bayangkan saja, yang setiap hari masyarakat buang sampah seenak jidat. Sekarang sangat jarang orang buang sampah sembarangan. Jadinya pekerjaan ini lebih ringan dari biasanya. Buktinya, aku masih sempat merokok. Kamu memang teman yang setia. Sehat-sehat ya. Soalnya bos nggak kasih anggaran buat beli sapu baru. Semoga awet. Semalam aku ngobrol ngalor ngidul dengan pejalan yang lewat. Di sana. Jadi begini. Waktu aku sedang membaca koran,
dia datang. Lalu bertanya padaku, "Saya lihat sampean sedang emosi. Apa ada masalah malam-malam begini, Kang?" Lalu aku jawab, "Ah, media memang pandai menggoreng isu. Miris. Omong kosong di mana-mana. Apa mereka tidak mengerti keberadaanku? Hidupku sudah bosan dengan istilah pahlawan tanpa tanda jasa. Guru-guru di sekolahan saja sudah tertanda jasanya dengan sertifikasi ini dan itu. Pangkat seperti itu hanyalah lelucon di dunia nyata seperti ini. Lagi pula, mereka enak. Mau jaga diri di rumah, memang punya tempat tinggal. Lah aku, untuk menempati ruang tidur yang beratap saja, aku tak mampu. Bahkan untuk makan, bisa makan sekali sehari saja, itu sudah sangat untung. Kadang, kalau ada warga yang bersimpati padaku, aku bisa diberi bungkusan makanan atau dibelikan rokok. Itu pun tidak setiap hari. Ya, kamu sudah tahu kan nasib kita, Sapu? Pejalan itu terkejut ketika tahu aku tukang sapu. Sampean tukang sapu, Kang? Yang biasa membersihkan tempat ini setiap hari. Sampean itu garda terdepan, Kang. Hebat. Hah, garda terdepan? Mana ada pangkat seperti itu di dunia nyata? Lagi pula, ada apa dengan orang sepertimu? Sudah diberi woro-woro untuk tidak keluar rumah, malah keluyuran tengah malam begini. Masih waras? Atau sengaja ingin kena dampak waktu belum, ha? Sayangnya, hanya segelintir orang yang berpikiran seperti Anda. Bukankah sekarang para medis itu yang sedang naik daun? Orang-orang sepertiku sangat jarang dilirik oleh pemerintah. Jangankan pemerintah, warga saja sangat sedikit yang bersimpati padaku. Kalau seperti ini, tak akan ada kemajuan. Menghargai jasa para pahlawan, seperti yang dikatakan proklamator kita, hanya akan jadi bualan saja. Apakah hidup hanya penuh bualan? Pelik sekali keresahanmu, Kang. Sudahlah, jalani saja profesimu, Kang. Niscaya, jika sampean penuh dedikasi, akan ada jalan ke depannya. Bukankah?
seperti itu kata-kata orang sukses. Saya paham dan mengerti, Kang. Bangsa ini akan sangat merugi jika tak menghargai jasa para pahlawannya. Tapi Kang, saya yakin di luar sana pasti masih ada yang menghargai orang-orang seperti sampean. Walau sedikit, tapi saya yakin pasti ada, Kang. Alah, mau sampai kapan aku terus seperti ini? Bukankah dari dulu aku memang sudah begini? Sudahlah, mending kamu pulang. Banyak resiko jika bergaul dengan orang sepertiku. Gertak dia, Tuhan. Aku mulai marah. Sebentar, Kang. Resiko apa maksudmu? Saya tidak mengerti. Ya wis. Saya tak balik dulu. Mari. Ada-ada saja orang sekarang. Tapi dulu aku sama bingungnya dengan dia. Kalau nanti aku beruntung, siapa tahu setelah pandemi ini berakhir, aku diberi bantuan oleh pemerintah. Dan masyarakat banyak yang bersimpati padaku. Bisa saja aku difasilitasi tempat tinggal, makanannya bergizi, asuransi kesehatan, dan yang paling penting, duitku banyak. Tapi setelah dipikir-pikir, jika hal semacam itu memang ada, kenapa tidak terjadi dari dulu? Bukankah pekerjaanku memang seperti ini dari dulu? Mau pagebluk atau apapun itu, tanganku sudah masuk ke selokan. Keliang-liang. Ke tempat-tempat yang penuh bakteri. Ada tai kucing, tai anjing, bahkan juga tai orang-orang di sini. Tapi upahku tetap segini-gini aja. Makanku seadanya. Kesehatanku tidak terjamin. Tidur masih numpang di alun-alun atau di trotoar. Mimpi semacam itu tidak akan pernah terwujud.
Profesiku memang sama seperti dokter. Sama-sama berurusan dengan penyakit. Bedanya, dokter kaya, banyak duit. Lah aku susah. Dokter dipandang sebagai orang yang hebat. Sedangkan aku selamanya jadi wong cilik. Dokter pula akan lebih enteng ketika nanti melamar seorang gadis. Lah aku langsung ditendang kalau terus terang soal profesi ke calon mertua. Aku memang tak pernah dendam pada siapapun. Tapi aku muak dengan kenyataan akhir-akhir ini. Beberapa dokter di luaran sana memang benar-benar membantu orang untuk sembuh. Tapi di era sekarang ini, segelintir orang sok-sokan jadi dokter. Dan seolah-olah mereka tokoh paling penting di era sekarang ini. Dengan liciknya, ada juga yang membisniskan obat-obat yang katanya mujarab. Halah, omong kosong. Ujung-ujungnya semua bisnis. Bangsa ini sudah terlalu dibutakan. Tak pernah melihat keberadaan orang-orang sepertiku. Menggelikan. Dengan kenyataan akhir-akhir ini. Kalian tahu rumor 1 minggu yang lalu, seseorang mati karena terserang penyakit. Kalian tahu siapa orangnya? Rekan kerja aku sendiri. Bodohnya, kenapa banyak warga yang tidak terima jasadnya dimakamkan di wilayah mereka? Yang lebih bikin aku enak, kenapa media hanya menyorot para medis itu? Kenapa yang diapresiasi hanya dokter? Kenapa mereka tidak mencari tahu siapa sesungguhnya yang mati? Dia itu rekan kerjaku, belasan tahun bekerja denganku. Dedikasinya lah yang harusnya diapresiasi, bukannya dokter. Dikit-dikit dokter, dokter, dan dokter. Kata dokter A, bla 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 bla. Kata dokter yang satunya lagi, kata dokter yang lain, duit. Hah? Tai ngasuh. Terus saja sana cari simpati di depan masyarakat. Toh, zaman sekarang semuanya jadi dokter. Keluar-keluar soal jaga kebersihan, tapi tak pernah ada tindakan langsung. Kalau memang kalian ingin jaga kebersihan, sini ikut nyapu bareng aku. Dan
Sudahlah, lebih baik kita selesaikan pekerjaan ini. Lalu pindah ke wilayah kota. Kalau nanti ada penghargaan, tapi hanya untuk dokter, aku akan cuma lihat sambil tertawa. Kasihan betul negeri ini. Saking butanya, mereka tak pernah mengerti kebenaran yang sesungguhnya. Teruslah begini sampai nanti, sampai aku mati.